Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa beraktivitas. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini adalah hari pertama di bulan Muharram, yaitu 1 Muharram 1443 Hijriah. Biasanya kegiatan 1 Muharram di sekolah sebelum pandemi diisi dengan kegiatan pawai keliling dan perlombaan. Di antaranya perlombaan azan, perlombaan busana muslim, dan lain-lain sebagainya. Semoga kegiatan ini bisa kita adakan kembali, tentu saja setelah pandemi ini berakhir. Mari kita doakan semoga pandemi COVID-19 segera hilang dari bumi kita tercinta ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, sedikit ibu akan menjelaskan tentang apa itu bulan Muharram. Peristiwa penting apa yang terjadi pada masa sebelum dan sesudah masa Rasulullah SAW. Apa saja keutamaan bulan Muharram dan amalan sunnah apa yang akan kita kerjakan pada bulan Muharram. Anak-anakku yang soleh-solehah, Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci atau terlarang. Dinamakan Muharram karena sejak zaman dulu pada bulan ini tidak diperbolehkan berperang atau membunuh. Larangan ini terus berlaku hingga masa Islam. Bahkan bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram. Sejak zaman jahiliyah, bangsa Arab sudah mempunyai perhitungan hari, tanggal, bahkan bulan, tetapi tidak mempunyai perhitungan tahun. Tahun dinamakan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Misalnya tahun gajah, tahun kenabian, tahun azan, tahun di mana disyariatkan azan, tahun duka cita, tahun di mana wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, dan peristiwa lain sebagainya. Hitungan tahun berdasarkan kejadian hijrah dimulai pada tahun 17 Hijriah, yaitu 17 tahun sesudah kejadian hijrah Nabi Muhammad SAW, atau 7 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ketiga masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang satu masalah yang dialami oleh para pejabat. Ketiadaan angka tahun membuat sebagian pejabat kesulitan. Salah satunya adalah Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Atas aduan Abu Musa, Umar kemudian menerbitkan kalender Islam. Setelah bermusyawarah dengan sahabat Nabi terkemuka, Umar memutuskan bahwa awal kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah. Karena itu kalender Islam dikenal dengan nama kalender Hijriyah. Selanjutnya, bulan apa yang dijadikan bulan pertama tahun Hijriyah? Utsman bin Affan mengusulkan Muharram. Mengapa? Sebab sejak dulu orang Arab menganggap Muharram adalah bulan pertama. Kedua, umat Islam telah menyelesaikan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Ketiga, bulan Muharram merupakan bulan munculnya tekad hijrah ke Madinah setelah pada Zulhijjah terjadi Bai'at Aqabah II. Maka jadilah Muharram sebagai bulan pertama kalender Hijriyah. 1 Muharram adalah tahun baru Hijriyah. Anak-anakku yang soleh-solehah, banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, mulai dari Nabi terdahulu hingga masa Islam. Ada beberapa peristiwa penting pada masa sebelum Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Yang kedua, kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di Bukit Zuhdi setelah banjir dahsyat yang menenggelamkan mayoritas penduduk bumi saat itu. Yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim dari siksaan api Raja Namrud. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara Mesir. Yang kelima, keluarnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan dengan selamat. Yang keenam, Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya. Yang ketujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Dan semua peristiwa di atas terjadi pada bulan Muharram pada masa sebelum Rasulullah SAW.
Dan ada beberapa peristiwa pada bulan Muharram yang terjadi pada masa Islam. Yang pertama, pada Muharram 1 Hijriah, muncul tekad hijrah ke Madinah setelah pada Zulhijjah terjadi Bai'at Aqabah II. Yang kedua, pada Muharram 7 Hijriah, terjadi Perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi di Khaybar. Khaybar terletak 150 km dari Madinah. Kaum muslimin menang dengan gemilang. Yang ketiga, pada Muharram 24 Hijriah, Umar bin Khattab dimakamkan setelah syahid. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain. Anak-anakku yang soleh-solehah, bulan Muharram merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa keutamaan yang dimilikinya. Ada 3 keutamaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan haram. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan haram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan-bulan ini memiliki kesucian dan karenanya menjadi bulan pilihan. Di antara bentuk kesucian dan kemuliaan bulan-bulan ini adalah kaum muslimin dilarang berperang kecuali terpaksa jika diserang oleh kaum kafir. Kaum muslimin juga diingatkan agar lebih menjauhi perbuatan aniaya pada bulan haram. Keutamaan bulan Muharram yang kedua adalah bulan ini disebut sebagai Syahrullah atau bulan Allah, disandarkan pada lafaz Jalalah Allah untuk menunjukkan mulia dan agungnya bulan ini. Yang ketiga, waktu puasa Tasu'a dan Asyura. Kemuliaan ketiga bulan ini adalah disunahkannya puasa Tasu'a dan Asyura. Bahkan puasa Tasu'a dan Asyura serta puasa sunnah lainnya seperti puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, nilainya menjadi puasa yang paling mulia setelah Ramadan. Anak-anakku yang soleh-soleh, lalu apa saja amalan sunnah di bulan Muharram? Amalan sunnah yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah. Sebab puasa sunnah paling utama adalah puasa sunnah di bulan ini. Yang kedua, puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini adalah amal paling utama dan puasa sunnah terbaik di bulan Muharram, yang keutamaannya bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Yang ketiga, puasa Tasu'a, yaitu puasa pada tanggal 9 Muharram. Rasulullah berazam untuk mengerjakannya, walaupun Nabi tidak sempat melaksanakannya karena wafat sebelum waktunya tiba. Lalu para sahabat Nabi melaksanakan puasa Tasu'a seperti keinginan Rasulullah SAW. Yang keempat, membantu orang lain. Membantu orang lain diantaranya membantu orang tua, membantu keluarga, membantu teman, membantu tetangga, dan menyenangkan hati mereka. Demikian pembahasan tentang Muharram, dimulai dari sejarahnya, keutamaannya, dan amalan sunnah pada bulan Muharram. Semoga anak-anakku yang soleh-solehah bisa mengambil manfaatnya. Dan mari kita bersama menciptakan madrasah ibtidaiyah al-hikmah, madrasah yang kondusif, madrasah yang menjadi tempat menimba. Dan jangan lupa kerjakan evaluasi materi yang akan di-share di grup kelas masing-masing ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.